a'yadakum bitakbir. Pegangin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Video. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil telah menggema sejak semalam. Bahkan di pelosok tanah air seluruh dunia umat Islam menggemakan suara takbir. Seluruh kaum muslimin wal muslimat membacakan takbir. Ucapan ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kemenangan setelah menjalani puasa Ramadan lengkap dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuqiruna ibadata wa tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Wa tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maksudnya adalah mencukupkan bilangannya pada bulan Ramadan, mungkin karena berhalangan atau sakit dalam perjalanan, mencukupkan 29 hari atau 30 hari. Al-Baqarah ayat 185. Selain itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zainu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan membaca takbir. Rawahu Tabrani. Kalimat takbir yang kita serukan pada hari yang mulia ini merupakan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat tasbih dan tahmid yang kita ucapkan bertujuan untuk mensucikan Allah dan segenap hal yang berhubungan dengannya. Tahlil diucapkan bertujuan untuk memperkuat keimanan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Zat yang Maha Esa. Semua yang ada di alam raya ini tunduk dan patuh kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, hari raya ini kita peringati setelah melalui puasa Ramadan 1 bulan penuh. Beragam amalan baik yang telah kita lakukan, sementara amal yang buruk kita hindari dan kita tinggalkan. Semua diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari kemenangan ini sudah sepantasnya kita bergembira, kita merayakan hari kemenangan yang penuh dengan limpahan rahmat dan pengampunan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Idza shamu syahrul ramadhana wa kharu ila aydikum yaqulullah ta'ala, ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrah anni qad ghafartu lahum." Fayunadi munad, "Ya ummat Muhammad, irji'u ila manazilikum qad badaltu sayiatikum hasanat." Fayaqulu Allah Ta'ala, "Ya ibadi sumtum li waftartum li faqumu maghfuran lakum." Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, "Wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Seseorang kemudian berseru,
Wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa. Kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka bangunlah sebagai orang yang mendapat ampunan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan yang telah kita lewati kemarin banyak mengandung pelajaran hukum dan hikmah serta faedah dan fadilah. Ramadan bagaikan sebuah madrasah, sebuah pelajaran bagi kita yang mengajarkan manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas. Selama sebulan penuh, banyak hal yang awalnya halal menjadi haram, ditinjau dari segi sosial. Aturan dalam Ramadan memiliki banyak manfaat untuk kita sekalian. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk prihatin terhadap keadaan. Kita merasakan lapar dan dahaga, sebab di dunia ini banyak orang yang tidak pernah merasakan lapar. Hidup berpoya-poya. Dengan demikian, puasa mengantarkan kita untuk bersikap prihatin dan hemat. Dalam hal ini, Ramadan memiliki beberapa kaidah berupa kesan dan pesan yang terdiri dari pertama, pesan moral atau tahdhibun nafsi. Tahdhibun nafsi berarti kita harus selalu berhati-hati terhadap musuh terbesar kita, terbesar manusia. Sewaktu pulang dari perang Tabuk, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalb. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Mereka berkata, apakah jihad yang lebih besar itu? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, jihadul qalbi, jihad hati. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Mazahib Fit Tarbiyah, bahwa setiap manusia dibekali nafsu atau naluri sejak lahir, yaitu amarah, pengetahuan, dan syahwat. Dari ketiganya, syahwat merupakan naluri yang paling sulit dikendalikan dan dibersihkan. Sementara Imam Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat diantaranya berpotensi mencelakakan manusia, sementara 1 sifat lainnya berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Pertama, sifat hewan, kebinatangan, bahimah. Sifat ini memiliki penanda berupa hasrat untuk menghalalkan segala cara agar suatu tujuan tercapai tanpa rasa malu. Yang kedua, sifat buah, sabu'iyah. Sifat ini ditandai dengan banyaknya kezaliman dan sedikit sekali keadilan. Seseorang yang kuat akan selalu menang, sedangkan seseorang yang lemah selalu kalah meskipun ia benar. Ketiga, sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah menanda sifat ini adalah mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Apabila ketiga sifat tersebut lebih dominan dalam suatu tatanan masyarakat, maka akan terjadi perubahan yang sangat mengkhawatirkan. Keadilan tergusur oleh kezaliman, hukum terbeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar, sulit dibedakan antara hibah dan suap. Penguasa lupa akan tanggung jawab, rakyat tidak sadar kewajiban, seluruh tempat dipenuhi keburukan dan kebaikan terasingi. Ketaatan dikalahkan dengan kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, sifat rububiyah. Sifat ini ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah dibina selama Ramadan. Sifat tersebut akan membawa manusia menuju kebahagiaan. Ketika sifat rububiyah tertanam dalam
melekat pada hati kita, hati manusia, maka jalan hidupnya akan disinari oleh cahaya Al-Quran dan perilakunya dihiasi dengan budi pekerti yang luhur, yakni akhlakul karimah. Setelah Ramadan, manusia tersebut akan menjadi insan yang muttaqin. Dan pada hari raya kali ini, ia menampakkan 3 hal yang sebagai pakaiannya, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Imran ayat 134. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pesan sosial. Pesan sosial tampak pada penghujung Ramadan menuju gerbang Syawal. Bentuk pesan ini tercermin dalam kewajiban membayar zakat fitrah dengan mengeluarkan zakat sebagai kepada asnafus samaniyah, 8 kategori masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin. Kita mempererat tali silaturahmi dan semangat berbagi kepada sesama kaum muslimin. Pembayaran zakat fitrah termasuk salah satu sarana komunikasi antara orang kaya dan orang miskin, sehingga kesadaran untuk saling tolong menolong, ta'awun antara keduanya terjalin dengan baik. Selain itu, pembayaran zakat fitrah membantu kita untuk menghapus dosa-dosa dan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga. Sementara di lain pihak, seseorang yang menerima zakat akan merasa terbantu. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan jihad. Pesan jihad yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah jihad dalam pengertian yang utuh, yaitu badlu ma indahu wa ma fi wus'ihi binaili ma inda rabbih min jazili thawabin wan najati min alimin iqabi. Mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keriduannya, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksanya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, jihad pada masa jahiliyah memiliki makna yang lebih luas karena dilakukan dalam peperangan. Namun berdasarkan niatnya jihad akbar tersebut mengorbankan segala yang dimiliki, baik tenaga, harta, benda, bahkan jiwa untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jihad seperti ini sangat diperlukan di negara kita jika dibandingkan dengan mengangkat senjata tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim." Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang lebih baik di dalam jannah, Jannatul Adn. Itulah keberuntungan yang besar. As-Saff ayat 10 sampai dengan 12. Dalam masyarakat kita, masalah sosial merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian penuh. Oleh karena itu, di Syawal ini mari kita berjihad mengentaskan permasalahan sosial. Upaya seperti itulah
yang insya Allah banyak memberi manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita bersama-sama membantu kaum fakir miskin, terutama anak-anak yatim. Allah berfirman dalam surat Al-Maun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan-pesan Ramadan. Mari kita memulai satu Syawal ini dengan pengendalian diri, silaturahim, dan peka terhadap sesama. Dengan begitu pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, insya Allah memiliki makna yang agung. Semua kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dalam musibah-musibah yang melanda negeri kita, yakni virus yang melanda diri kita, melanda masyarakat kita, melanda negeri kita, sehingga banyak nyawa yang hilang. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi anak-anak kami ya Allah. Berikan kekuatan iman kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa yang orang tua yang masih ada ya Allah, maupun yang sudah tiada. Ampuni mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum min zumrati 'ibadihi shalihin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurar. Ibadallah, ittaqullah ta'ala min sima'il aghi wa fudlil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa alamu anna Allah ta'ala amarukum amran bada fi binafsih wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa salata bikum ayyuhal mu'minuna min dariyati jinnihi wal insi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجلاة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.